Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arifu Video. Kali ini di tutorial Mas Arif. Nah, jadi seperti di yang pertemuan kemarin, ini yang kita bahas RPS pertemuan pertama, yaitu target kompetensinya mahasiswa mampu membuat dokumen pendek secara benar dengan menggunakan fasilitas layout halaman dengan format teks MS Word. MS Word ini memang sepele dan sudah sering kita pakai di kehidupan sehari-hari, tapi nantinya banyak sekali nanti di semester 8 itu banyak mahasiswa yang membuat laporan skripsinya belum bisa. Nah, walaupun kalian ini sudah banyak yang mengetahui, kita ikuti aja alurnya. Nah, sebelum itu, untuk cara membuka MS Word ada beberapa cara, namun cara yang saya paling sukai adalah menggunakan tekan Windows R, kemudian kita ketikkan WinWord biar lebih cepat. Karena kalau menggunakan keyboard itu walaupun kita tanpa melihat teksnya, kita bisa melihat dan itu bisa lebih cepat. Nah, kita awali dari mengenali lingkungan di MS Word-nya. Pas waktu buka new seperti ini kan ada beberapa template, kemudian ada juga yang blank document ya. Kita klik blank document. Nah, sebelumnya kita kenalan dengan isinya, misalnya kayak yang ada tulisan dokumen 1 ini adalah default ketika kita membuka, belum kita kasih namanya pasti ada dokumen 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Ini namanya title bar. Title bar itu judul ya, baris judul. Kemudian yang di sebelahnya sini ini ada home, insert, design, pick, layout, preference, mailing, review, view dan lain. Ini namanya menu bar. Kemudian yang di sebelahnya di sini ada semacam kayak penggaris bahasa Inggrisnya adalah apa? Iya, benar sekali, ruler. Ruler fungsinya untuk mengira-ngira ini berapa satuannya, berapa senti. Nah, ini ada vertical ruler sama horizontal ruler. Kemudian yang bisa kita geser-geser ini namanya scroll bar. Terus yang di bawah ini ada previewnya ya. Previewnya macam-macam. Ini ada mode read book, kemudian ada print layout, kemudian ada juga yang ini web layout. Tapi kebanyakan kita pakai yang print layout ya. Kemudian ada zoom in sama zoom out ya, untuk memperbesar dan mengecilkan. Ini cara cepatnya, kalau kita menggunakan mouse, kita tekan Ctrl sama kita majukan mouse-nya ya. Kita arahkan ke depan untuk memperbesar, kalau ke belakang untuk mengecilkan. Itu kalau mouse-nya normal. Kalau punya saya ini sudah nggak normal mouse-nya ya. Jadi scroll-nya nggak bisa. Nah, kemudian ada istilah lagi ribbon ya. Apa itu ribbon? Pernah dengar ribbon? Halo? Belum Pak. Nah, istilah ribbon ini cara yang bagus untuk membantu memahami perubahan antara Microsoft 2003 ke 2010 ke atas. Ribbon ini memegang semua informasi dalam versi sebelum dari Microsoft Office dengan cara garis streaming lebih visual. Nah, cara menghidupkan ribbon itu kita tekan Alt, maka akan muncul di sini. Ada kayak 1 ini untuk menyimpan, kemudian 2 ini untuk undo, 3 ini redo, kemudian dan lain sebagainya. Misalnya mouse kita nggak bisa, kita bisa menggunakan tombol Alt. Ketika kita tekan Alt gini akan muncul, misalnya kita mau memasukkan gambar, berarti yang ditekan adalah huruf
Iya, tepat sekali. N. Kemudian di situ ada pilihannya banyak, ada B, T, P, F, S, H, dan lain sebagainya. Karena kita mau memasukkan gambar, maka kita tekan huruf P atau picture ya. Nah, misalnya ini sudah ada gambarnya yang mau kita pilih. Misalnya ini kita klik insert, nah, muncul gambar seperti ini. Itu namanya ribbon. Oke, kita bahas tiap menu tab ya. Dari menu barnya ini, misalnya di sini ada home. Home itu tab yang paling banyak digunakan. Itu menggabungkan semua fitur format teks seperti font dan perubahan paragraf. Nah, jadi di home ini terdiri beberapa kategori. Ada clipboard, ada font, ada paragraf, ada style, editing, dan lain sebagainya. Tiap kelompok ini, misalnya kayak font, di situ ada mengganti jenis fontnya, kemudian ada untuk mempertebal dan lain sebagainya. Ini masuk di menu tab home ya. Kemudian yang di sebelahnya di sini ada menu insert. Menu insert ini digunakan untuk memasukkan berbagai item ke dalam dokumen dari gambar, clip art, tabel, dan lainnya. Bisa kita lihat di sini untuk memasukkan tabel berarti klik insert tabel ya. Nah, ini misalnya ada 3 kali 1. Nah, kalian untuk memperbanyak seperti ini ditekan apa, Rek? Halo? Halo, masih hidup? Halo? Masih hidup semuanya? Iya, Pak. Untuk memperbanyak tabel di bawahnya bisa menekan apa kalian? Shortcutnya? Ya, benar sekali. Tekan tab ya secara terus menerus tekan bawah ya. Misalnya di sini ada saya membuat tulisan A, kemudian ada bagaimana menyisipkannya. Nah, kita taruh ada di sebelah kanan sendiri, kemudian tekan enter, maka akan menyisipkan sendiri. Begitu. Untuk yang di insert. Kemudian untuk tab berikutnya di situ ada page layout ya. Nah, page layout ini sangat penting sekali. Karena apa? Page layout ini untuk mengatur pertama kali ukuran kertas, kemudian orientasinya bagaimana, berapa, dan ukurannya, apakah bisa kita jadikan kolom seperti kayak tulisan koran dan lain sebagainya ada di sini. Di margin ini kan ada custom margin, kemudian nah di sini ada margin paper, layout, dokumen. Nah, bagaimana kalau kita mengeprint atau mencetak sebuah itu halaman tapi seperti buku ini multiple page ya. Nah, di sini ada mirror margin, ada bold, kemudian ada 2 page per sheet. Nah, kalau kita cetak nanti akan jadi seperti kayak yang kecil walak-walik seperti itu. Untuk ukuran kertas kita bisa pilih paper ya. Paper yang biasanya kita gunakan itu ada A4, dan lain-lain. Nah, F4 di sini nggak ada. Kalau nggak ada F4-nya bisa kita pakai apa ini? Ya, benar sekali, custom size. Custom size ukuran F4 berapa ukurannya? 21,59 kali 33. Ya, benar sekali. Kemudian lanjutannya setelah di page layout ya. Itu ada tab reference. Yang tidak berkepentingan, suaranya di-mute dulu. Saya mute all dulu ya. Baru nanti kalau saya suruh ngomong, baru ngomong. Mute all dulu ya. Biar nggak ganggu yang lainnya.
Kemudian yang berikutnya ada tab reference. Tab reference ini memiliki perintah-perintah untuk digunakan saat membuat daftar isi dan halaman. Ini sangat penting sekali. Nah, di sini ada beberapa, misalnya kita mau membuat daftar isi, maka pilih table of content ya. Ini ada beberapa contohnya, tinggal pilih aja. Misalnya kita pilih yang di sini. Ini kita ganti aja kontennya, kita ganti daftar isi gitu. Misalnya ini kok saya buat halaman baru, babi bab 1 ya, biar kelihatan. Kemudian bab 1 biasanya di skripsi adalah pendahuluan. Misalnya nomor 1 latar belakang masalah, 2 rumusan masalah, dan lain sebagainya ya. Nah, ini cara mengisinya bagaimana? Ini kita blok dulu. Nah, bab 1 misalnya. Kita blok, kemudian di reference tadi ya. Nah, ini kita klik add tag. Level berapa ini? Ini ada level 1. Level 1, kemudian yang ini misalnya add tag level 2. Saya kasih contoh 1 aja ya. Kemudian ini nanti akan otomatis sendiri dengan cara kita update tabel. Bab 1, latar belakang, dan lain sebagainya. Nanti akan seperti itu. Ini sangat berguna ketika kalian nanti sudah di semester 8 ya. Ketika kalian nanti membuat laporan skripsi dan lain sebagainya. Kemudian yang di tab berikutnya ada mailing ya. Mailing ini untuk membuat surat berantai. Nah, ini biasanya nanti akan dihubungkan dengan file di Excel. Nah, menu mailing ini nantinya ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Dan ada beberapa praktikumnya juga untuk membuat mailing ya. Kemudian untuk tab review. Nah, ini untuk spelling ya. Untuk spellingnya kalian juga bisa menerjemahkan tulisan lewat sini. Misalnya saya mencoba buat tulisan saya pergi ke sekolah ya. Ini saya besarkan. Ada yang mau tanya nggak? Bagaimana cara membesarkan saya ini? Pak, mohon maaf. Oke? Gambarnya itu nggak ada gambarnya, Pak. Kok fotonya jenengan? Oh ya Kita Allah. bingung. Sorry, Rek. Ya. Sorry. Kak, ngomong dari tadi kalian. Bentar. Hanya kasih bicara, Pak. Ya. Mohon maaf ya. Ini belum saya share. Ya Allah. Sorry. Nah, iya kelihatan foto saya tok ya. Nah, screen. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, Ampun. komen asai. Nah, kita sudah masuk di room tab ini, tab view ya. Nah, terima kasih sudah mengingatkan. Di tab view ini kita bisa juga untuk menerjemahkan ya. Menerjemahkan di sini ada syaratnya kita harus online juga. Jadi pas waktu di semester 8 nanti kalian kan ada abstrak ya. Abstrak itu ada 2 bahasa. Pertama di halaman sebelumnya itu ada abstrak yang menggunakan bahasa Indonesia, yang berikutnya abstrak menggunakan bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara menggunakan fungsi terjemah? Nah, kita klik translate di sini. Maka akan muncul translate selected text ya. Ini kita muncul dari mana ini? Misalnya from Indonesian to
misalnya Germany ya, jadi akan muncul ini. Ini ada tulisannya Ich ging zur School. Nah, langsung akan jadi seperti ini. Jadi kita akan merubah teks yang banyak, kemudian kita jadikan ke bahasa yang lainnya itu juga bisa. Misalnya ini mau kita jadikan bahasa Arab juga begitu. Tinggal cari aja Arabic ya. Nanti akan klik insert, keluar ini. Langsung zahabat ilal madrasah. Oh ya, ada yang mau tanya nggak? Cara saya membesarkan ini bagaimana? Membesarkan tulisan aslinya kan dari sini. Home, kemudian kita memilih ini. Nah, ini ada cara tercepatnya di keyboard. Ini sampean blok semuanya, kemudian tekan Ctrl kurawal. Kurawal buka untuk membesarkan, kurawal tutup. Kurawal tutup untuk membesarkan, kurawal buka untuk mengecilkan. Nah, bisa lebih kecil, bisa lebih besar seperti ini. Oke, kemudian kita beralih ke tab berikutnya, yaitu ada di tab view ya. Tab view ini hampir sama dengan yang di sini tadi, view. Nah, ini ada read mode untuk mode lihat, kemudian print layout. Print layout ini yang paling sering kita pakai. Nah, kemudian kalau kita menggunakan ada beberapa file, maka kita klik split ya. Nah, di sini misalnya bab yang berikutnya, kemudian kita mengetikkan di bawahnya juga bisa gitu. Ini untuk tab view ya. Kemudian berikutnya lagi, nah yang di atas ini ada namanya quick access toolbar ya. Quick access toolbar itu seperti sesuai dengan namanya, quick access, cara akses yang cepat. Toolbar, cara akses yang cepat, ini ada di atas ini. Di situ ada save atau Ctrl S, kemudian ada undo, ada redo, kemudian di sini ada new document atau Ctrl N, kemudian di sini ada print preview. Nah, ini lebih cepat. Biasanya untuk melihat hasil cetakannya kita klik print previewnya di sini, maka akan keluar di sini. Admit all ya. Kemudian ada hal lain yang jarang kita gunakan ya. Apa itu? Ini, yaitu show atau hide formatting marks. Nah, yang gambar kayak tulisan P gitu. Nah, saya coba ya. Ini adanya di home ya. Tab home, kemudian di sini ada gambar ikonnya seperti ini, seperti kayak huruf P. Nah, ini fungsinya apa? Misalnya kita membuat spasi. Ini ada kayak titik, spasi 3, maka seperti ini. Enter pun akan ada keluarannya, seperti kayak begini. Nah, fungsinya untuk melihat, memungkinkan untuk melihat setiap kali menekan spacebar, tekan enter atau tab. Kalau kita tekan tab, bagaimana ini hasilnya? Nah, oke ya. Kemudian lanjutannya kita bahas di format teks. Ini saya buat cepat karena kebanyakan kalian sudah banyak yang mengetahui ya. Untuk format teks, format dokumen dapat berkisar dari urutan teks, modifikasi untuk grafis, menambahkan, sangat mudah untuk menambahkan sentuhan kreatif dokumen dengan opsi Microsoft Word yang ditawarkan. Misalnya di sini ada modifying font ya. Nah, di sini ada di kelompok font. Di situ macam-macam untuk modifikasinya. Untuk membuat tebal ya Ctrl B, italic dan lain sebagainya di sini. Nah, kemudian ada cengkes ya. Tahu cengkes ya? Cengkes ini misalnya tagnya sampean banyak. Kemudian wah, saya lupa ini tulisannya, mau saya buat besar semuanya. Nah, maka ini kita perlukan cengkes. Nah,
ikonnya ada di kelompok font. Kita pilih misalnya untuk membuat besar semuanya uppercase. Kemudian besar di di awal kata capitals each word. Jadi ini setiap katanya ini besar. Misalnya seperti ini saya pasi ya. Kemudian saya ganti cengkesnya capital each word. Nah, ini besar seperti itu. Kemudian yang di sebelahnya di sini ini ada menambahkan efek teks ya. Biasanya jarang kita pakai. Ada kayak huruf A, kemudian misalnya ini ada gradient fill, kemudian macam-macam ini. Atau kalau kita mau menggunakan outline-nya, outline ini biasanya kan kita pakai di Photoshop ya. Itu blending option, kemudian pilih di stroke. Nah, di sini pun juga ada. Misalnya outline-nya kita kasih warna kuning. Seperti ini. Ini kan ada kuningnya dikit-dikit. Nah, bagaimana untuk menebalkan kuningnya? Di sini tetap ada di sini ya. Outline, pilih outline, kemudian sampean pilih. Nah, misalnya 2/4 pt, hasilnya jadi seperti ini. Terus bagaimana cara menghapus efek teksnya? Nah, ini kita blok semuanya. Kemudian kita pilih clear all formatting. Maka akan kembali formatnya hilang seperti itu. Nah, kemudian ada format yang lebih enak lagi ya, yaitu menggunakan format Painter. Nah, misalnya ini ada saya membuat tulisan contoh. Kemudian ini saya tebalkan sama miring. Nah, kemudian saya membuat tulisan latihan. Nah, biar saya buat mencontoh formatnya seperti ini lebih cepat. Nah, kita blok Ctrl B, Ctrl I biar lebih cepat lagi. Kita blok aja. Kita klik format painter, kita saputkan ke sini. Nah, maka akan sama. Itu untuk mempercepat ya. Kemudian ada lagi untuk mengatur jarak spasi. Saya kasihkan contoh. Ini saya copy aja biar cepat. Nah, ini kita blok dulu ya. Kemudian kita pilih ini di paragraf ya. Nah, ini ada satu seperti ini 1,5 2. Nah, kebanyakan kalau kita pakai untuk di penulisan karya ilmiah itu ukuran 1,5. Ini pun juga ada shortcutnya. Shortcutnya misalnya Ctrl 1 untuk satu spasi, Ctrl 5 untuk 1,5, Ctrl 2 untuk 2 spasi. Orientasi halaman tadi sudah ya. Kemudian nah, ini ada praktik ya. Praktik ini sampean screenshot. Praktiknya seperti ini. Ini praktik 1. Screenshot aja nanti. Ini setelah selesai acara ini saya rekam ya, jadi berupa video nantinya. Tenang aja yang nggak mengikuti mata kuliah ini nanti bisa dilihat di channel kami. Pak absennya gimana? Sini kita Pak. Nah, ini nanti sampean ketik teks di bawah ini di Microsoft Word ya. Tapi sampean dokumentasikan. Jadi kayak rekam layar, seperti kayak saya ini kan saya rekam layar ya.
Nah, ini di tugas pertama. Nah, tugasnya apa? Ini langkah praktik. Nah, pertama kita buka program MS Word-nya ya. Kemudian yang kedua mulai menulis teks. Ketiklah teks itu, kemudian ingat fungsi di tombol keyboardnya tadi. Nah, kemudian ini nanti akan terusan ya. Setelah itu kalian coba jadikan apa itu satu spasi, kemudian 1,5, kemudian ada yang 2, kemudian nanti yang kata-kata asing itu kalian jadikan miring. Nah, seperti itu. Kemudian kalian coba lagi tulisannya itu sampean buat kecil semua, terus dibuat besar semua, besar di awal kata. Nah, itu didokumentasikan. Nanti biar bisa ya. Atau nantinya paragraf 1 rata tengah, paragraf 2 rata kiri, rata kanan. Kemudian ini ada lagi ya. Biasanya kalau kita membuat karya ilmiah, saya kasihkan contoh. Kan disuruh. Pak, mau tanya. Nggih. Itu tugasnya itu cuma di apa ya? Diedit kata-kata itu mawon ta, Pak? Yang jenengan kasih niku wau. Nah, itu sampean ketik, cuman didokumentasikan, kemudian sampean Rekam layar ngoten ta, Pak? ya rekam layar. Rekam layar, Oh, kemudian sama narasinya gitu. sama dijelaskan gitu tak, Pak? Apa nggak usah? Sama dijelaskan ya, biar nanti apa itu sudah kelihatan, sudah paham apa enggak gitu ya. Nanti Oh, sampean berarti kayak vlog gitu tak, Pak? Cuma nanti kita langsung ke prakteknya. nah benar, Gitu tak, Pak? nanti sampean upload di channel YouTube kalian sendiri. Jadi setelah Oh, ini kalian pun juga ada channelnya sendiri gitu ya. Oke, lanjutannya. ya. Terima kasih. Lanjutannya begini, misalnya kalian apa itu di situ membuat karya ilmiah, kemudian ditanyakan berapa halamannya ini, berapa halaman, kemudian berapa katanya. Kan kita menghitung manual gini kan kesulitan ya. Bagaimana caranya? Caranya begini. Kita masuk menu tab review. Kemudian, nah namun sebelumnya menu apa yang kita pilih ini? Ya, tepat sekali. Kita pilih word count. Nah, maka akan diketahui ini. Jumlah statistiknya di sini ada page-nya ada 13, halamannya maksudnya. Kemudian katanya ada berapa kata? Ini ada kata 1943 kata. Kemudian karakter tanpa spasi ada 11.240, karakter dengan spasi 15.546, paragrafnya, jumlah paragrafnya ada 466, jumlah barisnya ada 896, kemudian yang menggunakan kata non Asia ya itu ada 1943. Ini nanti akan berakhir 10 menit ya, karena ini yang versi gratis bukan premium. Ini yang sudah diingatkan, 10 menit lagi nanti akan mati dengan sendirinya. Nah, itu untuk menghitung word count-nya ya. Kemudian untuk menyimpannya, bagaimana cara menyimpan PDF? Ini kalian bisa mengunduh do PDF atau biasanya sudah ada bawaannya, file save as ya. Kemudian kita pilih tempatnya di mana, kemudian pilih save as type, pilih PDF. Nah, kemudian baru kita save, maka akan jadi PDF. Seperti itu. Kan biasanya kita sering disuruh
mengumpulkan format PDF ya. Kemudian ada lagi, nah ini di yang akhir, yaitu sampean coba ketikkan teks. Ini kan ada contoh membuat surat lamaran pekerjaan. Ini praktik 2 ya. Namanya sampean sesuaikan dengan nama kalian dan identitas kalian. Aduh, enggak aku gak kudu. Nah, ini. Halo, di mute dulu ya. Ini kita coba nanti tugas 2 sampean buat ini. Buat surat lamaran pekerjaan. Sekarang kan nggak harus tulisan tangan kan ya untuk membuat surat lamaran pekerjaan ya. Nah, ini sampean ketik, sesuaikan namanya sendiri. Ini ada misalnya ini Yogyakarta, kita ganti Pasuruan. Kemudian kepada yang terhormat siapa? Nah, ini Dede Matrai. Nah, seperti ini. Ini kan ada rata kanan kirinya, kemudian ini menggunakan tab dan lain sebagainya. Intinya tugasnya sampean buat tugas yang kedua yaitu membuat surat lamaran pekerjaan dengan identitas kalian sendiri. Oke ya, sudah paham? Halo? Pak, tanya. Oke, silakan. Terakhir tugasnya dikumpulkan kapan? Pertemuan berikutnya. Pak, kasih waktu lagi, Pak. Kebanyakan tugas. Oh, oke, 2 pertemuan lagi ya. Nah, terima kasih. Oke, atau Sama-sama. Oke, itu tadi penjelasan. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.